Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Avantitai. Hari ini kita akan berbagi informasi lagi. Yang mana hari ini kita sedang meliput acara di sebuah desa yaitu Pusong Lama, di mana Pusong Lama pada hari ini dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Seperti biasa, rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat Pusong Lama, khususnya perangkat desa. Di sini kita lihat ada 70 anak yatim yang lagi dikumpulkan di Menasa Pusong Lama. Dikumpulkan anak yatim ini tidak terlepas untuk menyambut hari-hari besar Islam, di mana kebiasaan dari Pusong Lama dalam rangka menyambut hari-hari besar Islam ini, Pusong Lama selalu menyantuni anak-anak yatim. Nah, hari ini dapat bocoran bahwa 70 anak yatim yang disantunkan hari ini akan mendapatkan sumbangan sebesar 500.000, yaitu total semua anggaran yang dikucurkan oleh Pusong Lama pada hari ini berjumlah 35 juta rupiah yang telah dikumpulkan melalui donasi yang disumbangkan oleh masyarakat Pusong Lama, khususnya atau juga ada sumber dana dari perusahaan air minum anak yatim itu sendiri yang telah bergerak di Pusong Lama, yaitu sumber air minum ini akan mendapatkan keuntungan setiap tahunnya, yaitu 40 juta menurut ketua binaan yang telah kami bincang-bincangkan beberapa saat yang lalu. Seperti biasa, sebelum sumbangan ini dibagikan, yang pertama akan dilaksanakan yaitu samadiyah, yaitu tahlil untuk semua almarhum ayah-ayahanda ataupun ibu-ibunda yang telah duluan meninggalkan kita. Kepada orang tua anak yatim ini akan disumbangkan dulu samadiyah tahlil semua peserta anak yatim, dan kemudian akan dilanjutkan dengan doa, dan yang terakhir ini adalah menerima sumbangan langsung dari Kecik Kahar Pusong Lama. Kita lihat. Oke, kemudian akan disusul oleh masing-masing lorong, di mana Pusong Lama ini berjumlah 5 lorong, maka setiap lorongnya akan diwakili oleh kepala lorong. Ini kita lihat kepala lorong sedang menyatuni anak yatim juga. Oke, kita lihat. Begitulah rutinitas yang seringkali kita lihat yang berada di Pusong Lama. Ini tidak terlepas dari tanggung jawab dan kewajiban warga Pusong Lama tentang bagaimana ataupun upaya apa yang akan ditempuh untuk membina seluruh anak yatim piatu yang ada di Pusong Lama ini. Kita lihat, ini anak-anak yatim kita akan memperoleh sumbangan uang, yaitu 500.000 setiap orangnya. Oke, seperti yang saya bicarakan tadi, total anggaran yang disalurkan hari ini adalah 35 juta. Ini bersumber dari perusahaan air minum
anak yatim dan juga dibantu oleh donatur, yaitu khususnya warga Pusong Lama itu sendiri. Kita lihat ini mereka perangkat desa Pusong Lama sedang melihat absensi ataupun data konkret jumlah anak yatim yang didata oleh lorong-lorong sendiri, dan kemudian anak yatim ini akan dikasih sumbangan. Oke, berikut kita dengarkan wawancara kita dengan Rinaldi, yaitu Ketua Pembinaan Anak Yatim yang ada di Pusong Lama. Oke, kita ketahui semenjak berita ini ditayangkan, banyak rutinitas yang dilaksanakan oleh Pusong Lama, yaitu santunan untuk anak yatim. Ingin kami ketahui santunan ini sumber dananya dari mana? Baik, terima kasih. Pertama, santunan anak yatim yang setiap tahun kita laksanakan dan kita selenggarakan, sumber dananya berupa dari bantuan dari masyarakat dan bantuan dari toki-toki booth yang ada di kampung kita, dan pemasukan dari hasil RU anak yatim sendiri yang setiap tahun alhamdulillah dapat menunjang untuk keberlangsungan pembinaan dan penyantunan yang kita lakukan setiap tahun. Oke, sedangkan RU yang berada di Pusong Lama ini kan bersumber dari badan usaha milik desa. Kenapa badan usaha ini dikhususkan untuk anak yatim? Kenapa enggak untuk desa pada umumnya? Ini mungkin hasil kesepakatan dari fisik yang telah terdahulu yang mencantumkan dan mencanangkan tujuannya yang memang untuk khusus. Sebenarnya berdirinya RU anak yatim itu khususnya untuk anak yatim sendiri, dan dari dana yang memang pertamanya dari anak yatim untuk anak yatim. Tidak ada sangkutannya bantuan itu dari BUMG ataupun dari desa. Itu murni dari hasil RU anak yatim dan dari hasil uang sendiri jerih payah anak yatim, dan dibantu oleh donatur yang pada masa pendiriannya dulu. Tapi kalau dengan berlangsungnya RU anak yatim itu, BUMG mengajak kerjasama, bukannya dari pihak RU dari anak yatimnya yang mengajak. BUMG mengikut sertakan RU anak yatim untuk dilibatkan untuk menjalin mitra. Oke, berapa total pemasukan dari badan usaha milik anak yatim itu untuk menunjang kreativitas anak yatim tersebut dalam per tahunnya? Ini mengingatkan kita hari raya puasa sudah melaksanakan satu season, ini hari raya haji sudah melaksanakan satu season. Apa aja plot dana yang dikucurkan dari perusahaan tersebut untuk anak yatim itu sendiri? Untuk hasil tahunannya setiap tahun, mungkin tahun ini RU anak yatim menghasilkan penghasilan bersih 40 juta, dan yang lain kayak saya bilang tadi ditopang oleh bantuan yang dilakukan oleh toki-toki booth serta masyarakat, santunan masyarakat, dan ada beberapa instansi yang dapat menunjang untuk majunya dan terselenggaranya acara santunan ini. Oke, hari ini berapa total
anak yatim yang kita santunkan? 70 orang. 70 orang. Yang Jumlah kita dan salurkan sekitar 1 per jiwa 500.000. Oke. Totalnya 35 juta 35 juta untuk hari ini. untuk hari ini. Oke. Ini menyangkut rutinitas. Ini program-program ke depan bukan dalam rangka hari-hari besar Islam. Program-program ke depan apa yang dicanangkan oleh perangkat desa Pusong Lama ini untuk anak yatim? Masih banyak tapi belum tersalurkan karena mengingat kendala mungkin dana. Oke. Yang nomor 1, nomor 2 keterbatasannya kita karena kita belum mempunyai satu wadah atau lembaga. Jadi kita memang beranjak dari nol untuk bagaimana memajukan dan mesejahterakan anak yatim. Mungkin dari hanya itu aja dulu. Oke, jumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut berserta donasi yang dikucurkan oleh masyarakat Pusong Lama, ini hasil dana tersebut apakah dimusyawarahkan di Menasah Pusong Lama sendiri, apakah langsung dibagikan untuk yang berhak itu anak yatim sendiri? Sebelum kita mengadakan pembagian, kita sudah berkomunikasi dan melakukan rapat secara internal. Mungkin hanya sebatas perangkat desa yang mengetahui, belum kita melakukan penyusunan. Kita berikan informasi dulu kepada perangkat desa, segera ajukan kesepakatan, baru kita melakukan pembagian dan penyusunan. Oke, dengan siapa saya bicara? Dengan saya Rinaldi Sebagai Ketua Panitia Pembangunan dan Pembinaan Anak Yatim Kampung Pusong Lama. Oke, terima kasih. Itulah wawancara kita dengan Ketua Pembinaan Anak Yatim Pusong Lama yang telah banyak memberikan informasi, akan menjadi motivasi bagi Anda-Anda yang berada di luar sana. Ikutilah yang baik-baik dan buang yang tidak baik. Inilah yang dapat kami sajikan untuk saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.